Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 atas nama Hafazoh Siska Novi Nurwindah dan saya Sulis. Di sini kami akan menayangkan kisah tentang Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah di Ninawa, yaitu salah satu kota yang ada di Irak. Penduduk Ninawa saat itu menyembah berhala. Dengan penuh semangat, Nabi Yunus pun berdakwah kepada kaumnya. Beliau menunjukkan jalan kebaikan, memberikan kabar tentang adanya surga, panasnya api neraka untuk orang-orang yang durhaka, dan mengajak mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala upaya telah beliau lakukan. Namun ternyata mereka masih enggan untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuat Nabi Yunus kesal dan merasa putus asa. Nabi Yunus pun menyampaikan bahwa akan ada azab yang turun kepada mereka. Kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap nabi mereka. Mereka pun memohon ampun dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Nabi Yunus tetap memutuskan untuk menaiki kapal yang dapat membawanya ke tempat lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Di tengah perjalanan, kapalnya pun diterpa badai yang amat besar. Air laut yang tadinya tenang menjadi bergelombang. Semua penumpang panik karena kapal oleng dan sewaktu-waktu bisa menenggelamkan mereka. Kemudian, kapten pun memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan barang bawaan ke laut. Namun, usaha ini ternyata masih belum cukup. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa harus ada penumpang yang dilemparkan ke laut untuk menyelamatkan penumpang lainnya. Oleh karena itu, dilakukanlah pengundian nama untuk menentukan siapa orang yang harus dilempar ke laut. Nah, pada undian pertama, nama Nabi Yunus yang keluar. Begitu pula pada undian kedua dan ketiga. Nabi Yunus pun yakin itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengakui kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya di Ninawa. Padahal seharusnya ia menunggu perintah dari Allah. Nabi Yunus segera melompat ke laut. Tiba-tiba datang seekor ikan paus yang sangat besar. Ikan tersebut kemudian menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Allah mewahyukan kepada ikan paus tersebut, "Janganlah kamu memakan dagingnya, dan jangan pula kamu patahkan tulangnya, karena ia bukanlah rezeki kamu untuk dimakan." Kondisi di dalam perut ikan paus sangat pengap dan gelap. Nabi Yunus tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sedih, beliau tidak berputus asa dan selalu mengingat Allah. Selama 40 hari di dalam perut paus, Nabi Yunus tidak pernah berhenti berzikir dan memohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah menerima taubat Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus tersebut untuk mendekati daratan dan memuntahkan Yunus di sebuah pulau yang sudah ditentukan. Ikan paus pun segera melaksanakan perintah dari Allah. Nah teman-teman, jadi pelajaran yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus di atas adalah hendaknya kita sebagai umat Islam itu harus memiliki kesabaran dan keteguhan saat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa berzikir dan memohon ampun kepadanya.